Alas Gumitir. Ya, salah satu alas atau hutan yang berada di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember ini memang sudah sangat terkenal di halayak masyarakat, baik luar maupun dalam daerah, teman-teman. Terkenalnya Alas Gumitir karena dari berbagai sumber banyak sekali tragedi-tragedi maupun hal-hal yang mistis yang selalu dikait-kaitkan dengan salah satu hutan yang berada di Jawa Timur ini, teman-teman. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama penduduk Kabupaten Banyuwangi, Gumitir itu berasal dari kisah Damar Wulan, teman-teman. Setelah Damar Wulan berhasil membunuh atau memenggal kepala Minak Jinggo, ia bertemu dengan Layang Seto dan Layang Gumitir, putra kembar Patih Logender. Di tengah jalan, keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala Minak Jinggo. Lalu tempat keduanya menipu Damar Wulan ini akhirnya dikenal dengan nama Gunung Gumitir. Wilayah Gunung Gumitir ini telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda, teman-teman. Antara lain banyak bangunan lintasan kereta api, bahkan terowongan pun ada di lereng Gumitir ini, teman-teman, yang menjadi saksi sejarah penjajahan zaman Jepang. Secara teritorial, Alas Gumitir ini berada di daerah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat, teman-teman, dan PT Perkebunan Nusantara 12 unit kebun Gunung Gumitir. Kondisi jalan raya di sepanjang jalur Gumitir ini terkenal cukup berbahaya karena banyak tikungan-tikungan tajam serta lereng yang sangat curam, teman-teman, serta lebar jalan yang sangat sempit. Padahal setiap harinya kendaraan berat seperti truk dan bus selalu melewati jalan ini, teman-teman. Selain dari bahaya di jalan, tanah longsor juga kerap menghantui jalur yang satu ini, teman-teman. Tak hanya itu, berbagai jenis peninggalan zaman penjajahan Belanda juga tersimpan di daerah hutan Gumitir ini, teman-teman. Ada terowongan yang dibangun tahun 1901, ada juga stasiun legendaris yaitu Stasiun Merawan, ada juga jembatan rel kereta api, teman-teman, dan banyak lagi jenis-jenis peninggalan yang masih tersimpan di kawasan hutan Gumitir ini, teman-teman. Dan pada saat ini saya akan menunjukkan pada teman-teman beberapa bentuk peninggalan yang berada di Alas Gumitir. Yang pertama adalah Stasiun Merawan, teman-teman. Ayo, sudah berapa kali teman-teman pernah melewati tempat ini atau berkunjung ke tempat ini? Ya, Stasiun Merawan ini merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil, teman-teman, yang terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dan juga termasuk dalam daerah operasi ke-9 Jember, teman-teman. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api paling timur di Kabupaten Jember. Stasiun ini pun cukup mudah dijangkau dari jalan raya dari kawasan Gunung Gumitir yang terletak di perbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Stasiun ini juga diapit oleh dua terowongan, teman-teman. Ada terowongan Merawan yang di sebelah timur dan terowongan Garahan di sebelah barat. Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur kereta api, dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Namun sayang sekali, teman-teman, sejak tanggal 1 Juni 2014 ternyata sudah tidak ada lagi
kereta api reguler yang berhenti di stasiun ini loh, kecuali jika terjadi persilangan dan penyusulan antar kereta api. Stasiun ini hanya melayani pemberhentian lori wisata Kaliraga yang biasanya beroperasi setiap akhir pekan dan hari libur nasional. Dan yang selanjutnya ada namanya terowongan kereta api Merawan, teman-teman. Buat kalian yang sering melewati jalur kereta api Banyuwangi ke Jember, pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu terowongan ini, teman-teman. Ya, terowongan Merawan ini dibangun sejak tahun 1901 sampai 1902, teman-teman. Dan selesai pada tahun 1910, teman-teman. Panjang dari terowongan Merawan ini adalah 690 meter dan ini merupakan terowongan terpanjang kedua di Indonesia, teman-teman. Untuk pembuatan sendiri ini bertahap, teman-teman, antara tahun 1901 sampai 1902 ini dibangun terlebih dahulu tembok sisi kanan dan sisi kiri, kemudian dilanjutkan dengan lengkungan di bagian atas sebagai penutup terowongan yang memakan waktu sekitar 8 tahun hingga akhirnya selesailah pada tahun 1910, teman-teman. Dan terowongan ini dikelola oleh Daerah Operasi 9 Jember dan dijaga oleh petugas jaga terowongan BJTW yang bermarkas di stasiun Merawan yang terletak tidak jauh dari terowongan ini, teman-teman. Dan selanjutnya ini ada sebuah jembatan kereta api yang menjadi akses penghubung antara Jember dan Banyuwangi yang sangat menjulang tinggi, teman-teman. Ini berada di Dusun Merawan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, teman-teman. Jembatan ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Kalisat Banyuwangi pada era kolonial Belanda, teman-teman. Tahun 1901 sampai 1902. Dengan panjangnya yang mencapai 100 meter dan tingginya 60 meter. Wah, luar biasa tinggi ya, teman-teman, dari permukaan tanah. Saya aja melihat ini merinding dari atas ini. Jembatan yang kerap dijuluki dengan sebutan Jembatan Merawan ini sangat cocok untuk dijadikan spot foto loh. Nah, buat teman-teman pecinta dunia fotografi, terutama dari kalangan pecinta kereta api, monggo silahkan bisa dikunjungi area spot foto yang sangat amazing nih, teman-teman. Jembatan yang biasanya identik dengan sungai yang berada di bawahnya, namun tidak dengan jembatan kereta api yang satu ini, teman-teman. Di bawahnya justru perkebunan kopi dan juga rumah-rumah warga. Sekolah pun bahkan ada loh di sini, teman-teman, di bawah jembatan ini. Dan yang terakhir ini, teman-teman, ada sebuah patung ikon yang bahkan disebut-sebut ini merupakan ikonnya KKN Desa Penari yang berada di tengah alas Gumitir ini, teman-teman. Ini berada di sebelah sisi jalan, tepat berada di belokan tajam menurun membentuk huruf U, teman-teman. Letak patung gandrung ini memang strategis. Ukuran patungnya yang besar dan posisinya di lengkungan jalan memaksa kendaraan ini harus melambatkan kecepatan, teman-teman. Banyak pelintas Gumitir yang berhenti ketika melewati jalur yang satu ini, teman-teman. Ada yang sekedar berfoto selfie maupun menikmati makanan-makanan ringan yang tersedia di area patung gandrung ini, teman-teman. Untuk patung gandrung ini sebetulnya masih tergolong masih baru, teman-teman, yaitu dibangun pada tahun 2012. Infonya
di lokasi patung gandrung ini sebelumnya sudah pernah berdiri patung lama. Dulu ini ada dua pasang patung teman-teman, penari laki-laki dan perempuan. Namun sudah dibongkar, hanya dijadikan satu saja. Karena keberadaan patung itu sudah dianggap tidak relevan lagi teman-teman, sehingga digantikan oleh patung penari gandrung yang sampai saat ini ada. Dan itulah sekedar cerita tentang alas Gumitir beserta peninggalan-peninggalan yang ada di dalam alas Gumitir ini teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Dan jangan lupa buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga terhibur. Salam satu jiwa.